Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Nugroho, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan menyimpulkan dan juga merefleksikan model 1.1 dan koneksi antar materi yang berada di modul ini. Ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan pemantik tadi, ada baiknya saya akan memaparkan beberapa hubungan koneksi antar materi yang ada di modul 1.1. Yang pertama adalah pendidikan versus pengajaran. Kedua hal ini menurut saya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dan mesti ada dalam proses pembelajaran di kelas. Guru yang mengajar artinya dia akan mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, yang kemudian sebagai pelengkapnya yaitu guru mendidik dengan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang anak miliki agar anak itu mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dalam filosofi dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ada kalimat menuntun, di mana seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Maka dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwasanya peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Kemudian mengenai kodrat alam dan zaman, Ki Hajar Dewantara memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya pendidik yang sejati adalah pendidik yang menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidik saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Maka daripada itu, dapatlah kita tarik kesimpulan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Poin pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwasanya seluruh siswa itu sama, tidak ada yang beda. Tinggal bagaimana seorang guru mengelola kelas sehingga materi tuntas dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Sehingga pada akhirnya terbentuklah dalam pikiran pola pikir saya, mindset saya bahwasanya anak-anak itu
termasuk di dalamnya para peserta didik, itu bagaikan kertas kosong. Bagaimana guru di sekolah, orang tua di rumah menulis di kertas kosong tadi, sehingga itulah yang akan mewarnai kehidupan anak-anak tersebut. Kemudian saya juga percaya, beranggapan selama ini pembelajaran di kelas, proses pembelajaran di sekolah itu berorientasi kepada ketuntasan materi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, mindset saya berubah, pola pikir saya berubah. Awalnya saya menganggap seluruh siswa itu sama, dan sekarang ternyata seluruh siswa itu mempunyai karakteristik mereka masing-masing. Tinggal bagaimana guru, sang pendidik, menuntun mereka untuk menemukan karakteristik mereka itu, kekhususan yang ada dalam diri mereka, dan kemudian dikembangkan. Kemudian bahwasanya siswa itu, di awal saya beranggapan siswa itu seperti kertas kosong dan guru itulah yang akan mewarnainya. Ternyata siswa itu bukan kertas kosong, melainkan kertas yang bertuliskan samar-samar. Kenapa samar-samar? Inilah kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kodrat alam istilahnya, di mana tugas sang pendidik guru lah untuk menuntun anak tadi, menemukan kodrat mereka, menebalkan tulisan samar-samar tadi, kemudian dikembangkan. Dan yang terakhir, bahwasanya ternyata selama ini pemikiran saya salah terhadap proses pembelajaran, dan sekarang proses pembelajaran itu berorientasi bagaimana pemahaman siswa itu tuntas, mereka paham, bukan hanya sekedar menyelesaikan materi saja. Kemudian apa kira-kira yang akan saya terapkan di dalam kelas agar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat diterapkan di dalam kelas? Kemudian apa kira-kira yang segera patut saya terapkan lebih baik agar kelas yang saya ampu dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memandang bahwa siswa memiliki karakteristik, bakat, dan minat yang berbeda-beda, sehingga perlakuan yang kita lakukan untuk mereka juga berbeda-beda. Inilah pentingnya di awal pembelajaran kita laksanakan asesmen diagnostik. Kemudian menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku siswa untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan kata lain, menuntun mereka untuk menemukan bakat istimewa mereka sehingga dapat mereka kembangkan dan bermanfaat untuk mereka ke depan dan hidup mereka di tengah masyarakat. Demikian, inilah yang mungkin saya dapat simpulkan dan refleksikan dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.